Oke, kita mulai Pak Bambang ya. Bangga bangga Bapak, bangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Bambang Himawan atau Ajengan Bambang Himawan, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Amin. dan Amin. batin. Amin. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati para syekh, para masyayikh, asatid, wabil khusus Syekh Bukhari Muslim, perawi hadis yang alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan, akan membahas terkait tema yang cukup menarik, yaitu cara Tuhan, cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan perekonomian. Jadi selama ini ketika kita bicara perekonomian, kita menyampaikan berbagai teori-teori ekonomi ya, umumnya dari barat. Ada kapitalisme, ada sosialisme. Nah ini Ajengan Bambang, Ustadz Bambang, Kiai Bambang, Gus Bambang. Nah ini Gus Bambang Himawan ini akan mencoba menyampaikan teori-teori yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah terkait bagaimana Allah menghidupkan perekonomian melalui instrumen zakat, anti riba, dan anti maisir atau anti perjudian. Nah, bagaimana ketika instrumen ini nanti bergerak, mengalir, mempengaruhi aliran-aliran ekonomi di tengah-tengah masyarakat, mulai masyarakat kecil sampai masyarakat negara, bahkan boleh jadi masyarakat dunia. Dan boleh jadi juga nanti Ustadz Bambang ini akan menjelaskan kira-kira ya terkait musibah corona ini, bagaimana tiga instrumen ini akan berjalan gitu ya, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi dunia misalnya. Nah, bagaimana instrumen ini betul-betul efektif berjalan, dan kalau ini mampu kita wujudkan, maka ekonomi syariah akan memberikan berkah pada dunia ini. Nah, sebelum kita serahkan kepada Ustadz Bambang Himawan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelumnya kami Bismillahirrahmanirrahim. perkenalkan bahwa Ustadz Dr. Bambang Himawan ini adalah peneliti senior di Bank Indonesia. Beliau juga pengurus Badan Pengurus Harian ya di DSN MUI, nah khususnya di bidang perbankan syariah. Nanti lebih lanjut perkenalan kami persilahkan kepada Ustadz Bambang Himawan. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati host atau empunya daripada jalur ini, Pak Dr. Azhar, ada Pak Yai Bukhari, terus kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para syekh, tuan-tuan, dan para pecinta ilmu, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi sederhana ini dengan maksud dan tujuan adalah pertama, ikut melengkapi perbendaharaan ilmu yang telah Bapak Ibu sekalian miliki. Dan kalau secara
teknis materi, maka mungkin bisa disebut sebagai sebuah ilmu untuk melengkapi ilmu yang Bapak Ibu sekalian miliki dari sudut pandang sangat-sangat dari sudut pandang economics. Ya, jadi yang non-economics itu tentu saja Bapak Ibu sekalian jauh lebih mumpuni daripada saya pribadi seperti itu. Juga tidak kalah ini nyun sewu kepada empunya Pak Dr. Azhar ini untuk masalah pergerakannya slide. Jadi ini saya minta tolong Bapak ya Pak ya, mau nyun sewu di Pak ini. Siap, Ini Ustaz. Siap, Ustaz. kualat ini kelihatannya. Bangga. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, ini cara Tuhan menghidupkan perekonomian secara judul ini saya sampaikan. Dulu judulnya itu adalah Sistem Ekonomi Islam. Tapi di beberapa tempat dan waktu memiliki kendala. Jadi banyak yang sudah defense duluan sebelum kita menyampaikan kebenaran-kebenaran. Akhirnya saya ubah menjadi, harapan saya ini menjadi sedikit ngepop, gitu, begitu. Jadilah kalimat ini yang muncul, cara Tuhan menghidupkan perekonomian. Ada beberapa sih yang mengatakan, bahwa ya diganti Tuhannya jadi Allah, itu juga benar sih, saya tidak salah. Tapi secara keseluruhan nih Bapak Ibu sekalian, judul ini sampai sekarang bertahan tidak saya ubah, sebab hanya ini satu-satunya yang cocok judulnya. Untuk mengatakan ini Tuhan punya cara sendiri, Allah punya cara sendiri untuk menghidupkan perekonomian. Bangga Bapak, kita sesuai juga arahan dari tuan rumah, maka saya juga diminta untuk menyampaikan secara cepat agar nanti diskusinya lebih lama. Jadi saya akan loncat-loncat. Ini kita loncati saja Ustadz. Nah yang berikut, slide berikut, intinya adalah saya ingin cerita bahwa kita mengawali ini semua dengan pemahaman bahwa ada satu tanda kehidupan di alam semesta itu dengan adanya aliran. Ya, mari kita lihat di slide berikut, kita loncat. Buktinya banyak sekali Pak, buktinya di slide berikut. Nah, di slide berikut. Di slide berikut Pak. Nah ini buktinya banyak sekali Pak, mulai dari tubuh manusia ya yang memiliki aliran darah, terus kemudian peralatan elektronik ya, handphone yang kita pegang saat ini. Belum Pak, belum yang tadi. Oh ini yang loncat-loncat ya. Atau biar saja Pak. Jadi tanda daripada kehidupan aliran menghidupkan itu sangat banyak Pak. Jadi mulai dari tubuh manusia yang memiliki aliran darah, peralatan elektronik yang memiliki aliran listrik, bahkan ketika Pathfinder, pesawat ulang-alik NASA, masuk orbit Mars, maka yang dilakukannya adalah memfoto permukaan Mars, yaitu untuk mencari bekas aliran sungai. Jadi sekali ketemu bekas aliran sungai, berarti kita tahu dulu pernah ada kehidupan. Quran surat 31 ayat 10 pun bercerita itu. Jadi disembunyikan, tapi kita memahami sifatnya, sifat air. Kami turunkan air hujan dari langit, dari atas. Langit itu menceritakan atas. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan. Jadi kita tahu air jatuh ke bumi, itu dengan ketinggian, biasanya air hujan ke gunung, maka dengan kemiringan gunung kita tahu sifat air bergerak atau beroperasi, yaitu air itu akan bergerak dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Dia mengalir. Dan ketika itu dialirkan, maka segala macam tumbuhan itu akan ditumbuhkan. Jadi perhatikan adanya aliran. Di ayat yang lain, Allah pun bercerita bagaimana Allah nanti akan menghidupkan kembali tulang belulang dengan cara yang sama, yaitu mengalirkan air. Bapak bisa cari, saya lupain, saya tidak catat ayat Quran. Yang membuat saya terpesona atau terkesima yaitu yang bawah Pak, tanda keberadaan surga. Seperti Bapak ketahui, tubuh manusia, peralatan elektronik, Pathfinder, dan tentang tumbuhan itu bisa kita lihat Pak, di mata kita bisa lihat bagaimana mereka itu hidup. Tapi yang surga adalah sebuah alam yang saya pribadi belum pernah diperlihatkan, belum pernah ke sana, tapi oleh Allah diperlihatkan, diberi tanda fisika bahwa di dalam surga itu ada
mengalir sungai-sungai di bawahnya, atau ada 2 mata air yang mengalir. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita semua bahwa saya sudah kasih tanda loh, tanda fisika di surga itu, yaitu adanya sungai-sungai yang mengalir. Itu artinya di dalam surga itu ada kehidupan, kurang lebih begitu. Ada kehidupan. Ini yang membuat mudah-mudahan akidah kita, keyakinan kita bertambah kuat. Sebab ternyata janji-janji Allah itu bukan janji-janji kosong. Ia memiliki janji yang sesungguh-sungguhnya janji. Di slide berikut, saya ingin menjelaskan bahwa, boleh Pak Ustadz, punten, saya bisa nggak? Oh, nggak bisa saya. Di slide berikut saya ingin mengatakan begini, Pak, kita kan mau bicara ekonomi, kenapa kita berputar-putar tentang aliran? Kira-kira begitu. Loh, sebab kenapa? Karena ini penting. Sekali kita pahami bahwa kehidupan itu ditandai dengan aliran, maka upaya kita semua, siapapun kita, yang ditunjuk mungkin oleh pemerintah atau mungkin kita pribadi, upaya-upaya untuk menghidupkan perekonomian pasti ditandai dengan upaya untuk mengalirkan sesuatu di dalam perekonomian. Jadi pasti caranya begini. Sesuatu di sini, kalau boleh saya bocorkan sejak awal, adalah harta-harta kita. Jadi menghidupkan perekonomian itu tandanya adalah kita tuh mengalirkan harta kita. Sebaliknya, kalau kita tumpuk harta itu, maka dampaknya justru akan mematikan. Saya ulangi, Pak. Kalau kita tumpuk harta kita, maka efeknya akan mematikan perekonomian. Tapi kalau kita alirkan itu, harta-harta itu, maka efeknya akan menghidupkan perekonomian itu. Nah, ini saya buka rumusnya sejak awal, sehingga kita semua akan mengarah ke sana. Di slide berikut, saya bercerita bahwa untuk membuat ekonomi yang hidup itu, dalam Islam itu ditopang oleh 3 tiang ini, Bapak Ibu sekalian, perintah zakat, larangan riba, dan larangan perjudian. Di mana ketiganya berhubungan, Bapak lihat tandanya yang kuning, itu berhubungan. Jadi selama ini mungkin kita tidak melihat hubungan itu. Saya mungkin insya Allah akan menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana ini sebetulnya berhubungan dan diikat oleh filsafat aliran kehidupan yang tadi sudah kita sama-sama pelajari di awal seperti itu. Oleh karena itu, ini terpaksa kita akan lihat satu persatu, apa itu zakat, apa itu riba, dan apa itu perjudian atau maisir. Mari kita lihat. Satu-satu. Slide berikut, Ustadz, punten. Ini mudah-mudahan terdengar ya, Pak. Mohon maaf. Baik, saya mengawali dengan sebuah pendekatan bahwa dari sebuah hadis bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, dari hadis riwayat Al-Baihaqi. Saya ingin menceritakan begini, Pak, tentang zakat ini. Bahwa zakat dan berupa atau apapun perintah dan larangan, itu sebetulnya bukan bertujuan untuk teknikal, tapi semuanya bertujuan untuk membentuk akhlak. Jadi perintah dan larangan itu akan menimbulkan, ini teknisnya, ini terjadi di pesantren, di akademi militer, semua akan terjadi begini. Biasanya ada perintah dan larangan akan menimbulkan keterpaksaan, kebiasaan, dan akan mempengaruhi akhlak ya, para taruna, para santri, dan para manusia-manusia kita. Nah, dalam konteks zakat, saya ingin cerita bahwa tujuan daripada zakat itu bukan untuk 2,5% dana sosial, bukan itu, bukan hanya itu. Tapi kita sebetulnya sedang berada pada upaya-upaya untuk mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi akhlak kita. Akhlak yang tadi kita bicarakan yaitu akhlak di mana harta-harta itu akan menumpuk. Harta itu akan menumpuk. Di slide berikut saya cerita. Oke. Nah, kenapa saya sebut sebagai akhlak menumpuk? Sebab kita tahu kecenderungan manusia itu adalah demikian. Di Ali Imran 14 bahwa kita itu sangat cenderung untuk kepada wanita, anak-anak, dan harta. Jadi harta itu sangat diinginkan oleh manusia. Sehingga kecenderungan manusia itu adalah untuk menumpuk harta. Dan kita tahu ketika cinta itu dan menumpuk itu terjadi, maka kita tahu ekonomi akan terhambat. Ekonomi akan jauh dari menghidupkan, alih-alih menghidupkan malah ini akan mematikan. Nah, zakat
itu ditujukan untuk mempengaruhi ini, mempengaruhi kecenderungan manusia, perilaku manusia mengenai penumpukan ini dipengaruhi oleh zakat. Kalau kita mengendalikan harta melalui zakat, maka akan terjadi perubahan kebiasaan dan akhlak manusia terhadap zakat. Jadi zakat itu adalah semacam pengimbang dari sifat manusia yang diceritakan Allah di Ali Imran 14 kurang lebih. Mari berikut di slide berikut. Nah, ini yang saya sebut, Pak. Zakat, ini bolehlah ini. Nah, ini juga dulu, Pak. Jadi zakat ini adalah merupakan pengendalian sifat manusia. Baik, diteruskan. Kita cepat saja, Pak. Teruskan. Baik. Ya, ini Pak. Jadi kurang lebihnya yang barusan, Pak. Sebentar saja yang barusan. Nah, jadi yang anak panah yang atas tuh yang kuning itu bergerak-gerak, Pak, untuk mengatakan bahwa karena cinta maka harta itu menumpuk. Sementara di Quran surat lain ada larangan menumpuk harta. Jadi zakat itu adalah untuk mengendalikan harta-harta yang menumpuk agar dia keluar menuju perekonomian seperti itu. Jadi ini bercerita bukan yang 2,5% semata, tapi bercerita tentang 97,5% yang kita dorong-dorong menuju agar mengalir menuju perekonomian. Mari kita lihat slide berikut, maaf. Nah, kurang lebih begini kalau kita panjangkan, Pak. Jadi perintah zakat itu akan menimbulkan keterpaksaan, kebiasaan, menimbulkan akhlak yang bagaimana? Akhlak yang menjauhi cinta terhadap harta, sehingga dampaknya tidak menumpuk harta, dan insya Allah akibatnya ekonomi akan menjadi lebih hidup. Sebab kita terus-terusan memutarkan harta-harta kita. Kurang lebih begitu. Slide berikut. Nah, ini saya memberikan contoh ya kepada kita semua adalah, Pak, contohnya apa sih Pak untuk mengontrol atau mengendalikan? Saya kasih contoh pajak progresif kendaraan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jadi ketika Pemda DKI ingin mengontrol jumlah kendaraan yang terus menumpuk, menimbulkan polusi, menimbulkan kemacetan, maka dilakukanlah pajak progresif. Ini adalah semacam mengendalikan jumlah kendaraan di Jakarta. Nah, saya ingin mengatakan ini adalah contoh terbaik yang dimaksudkan oleh yang tadi saya ceritakan. Zakat sebetulnya sedang mengendalikan tumpukan-tumpukan mobil. Kalau dalam kasus ini adalah tumpukan-tumpukan mobil seperti itu. Begitu pula misalnya saya kasih contoh di pajak mobil di Singapura yang sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian tahu. Di sana sudah tinggi, terus dibatasi usianya sehingga mobil-mobil yang keluaran di Singapura biasanya kita temukan di Batam, di Aceh, itu dari sana akibat sangat tingginya pajak mobil di Singapura. Bahkan saya mendengar di sana harga Avanza baru di Singapura itu harganya adalah 1 miliar. Ini kita tahu di sini harganya hanya 250-an juta lah kurang lebih. Tapi di sana sudah 1 miliar. Ini untuk mengatakan kepada kita bagaimana mereka mengendalikan tumpukan-tumpukan harta berbentuk mobil. Kurang lebih begitu cara kita logik. Begitu pula di Jepang. Pajak tanah di Jepang itu sangat tinggi. Bapak Ibu sekalian bisa belajar yang disebut dengan sogu sosa. Jadi kalau ketika ada tanah-tanah yang ditelantarkan, pajaknya sangat tinggi. Bahkan saya dapat cerita tambahan di sana, ketika ada seorang mendapatkan waris berupa rumah di atas tanah, karena umumnya di sana kan mainnya apartemen, Pak. Jadi kalau ketika seseorang mendapatkan harta waris berbentuk rumah di atas tanah, maka pemerintahan Jepang baru akan menyerahkan rumah tersebut kepada ahli warisnya dengan catatan ahli waris membayar pajak sebesar 1/3 harga daripada rumah. Bapak, Bapak, Ibu sekalian bayangkan. Jadi di sana itu ahli waris baru akan bisa menemukan, baru bisa mendapatkan rumah di atas tanah dari hasil waris anak orang tuanya ketika ia membayar sepertiga dari harga rumah itu sebagai pajak kepada pemerintah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka mengontrol
tidak terjadinya penumpukan harta berbentuk tanah dan rumah di Jepang. Di sebelah kanan saya bercerita tentang pengendalian yang tidak berbentuk pajak. Seperti sekarang genap ganjil, dulu 3 in 1, usia mobil di atas 90. Ini semua adalah kontrol, Pak, pengendalian. Halo? Saya bisa teruskan? Lanjut, Pak Bambang, lanjut. Baik. Terus. Ini adalah contoh-contoh bagaimana pengendalian dilakukan. Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa zakat itu substansinya adalah pengendalian harta, Pak, agar harta tidak ditumpuk. Harta diminta untuk mengalir terus. Semakin kita biarkan menumpuk, ekonomi akan mati. Mari kita teruskan, Pak. Slide berikut, Pak Dokter, nyuwun sewu saya, mohon maaf. Nah, ini gambar yang tadi saya ceritakan. Di sana ada namanya Pak Zakat, ya, Pak Zakat. Nah, yang ke bawah kakinya Pak Zakat itulah yang 2,5%, Pak. Itu mengalir. Tapi sesungguhnya dia itu sedang zakat yang dikenakan terhadap harta-harta itu sesungguhnya dia sedang mengendalikan harta itu, dia dorong keluar yang 97,5% itu agar menimbulkan aliran harta. Kemana aliran harta itu? Kepada investasi, Bapak Ibu sekalian. Sebab investasi itulah yang akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Y, ya, secara ekonomik disebutnya Y di sini pertumbuhannya. Sementara yang 2,5% itu adalah dana sosial untuk mempertahankan consumption. Jadi dalam logika di sini, para ekonom ini sangat percaya bahwa dana sosial ini sesungguhnya adalah untuk penyangga daya beli. Ketika daya beli itu bisa kita pertahankan, maka konsumsi kita bisa pertahankan. Kalau konsumsi bisa dipertahankan, Bapak Ibu sekalian, maka dia bisa ikut menyangga pertumbuhan ekonomi. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini nyuwun sewu, mohon maaf, mungkin saya adalah salah satu yang kurang sependapat ketika zakat itu digunakan untuk modal kerja si miskin. Bukan, zakat itu adalah untuk penyangga konsumsi. Sebab konsumsi ini harus dipertahankan. Saya ingin ceritakan tentang Barack Obama dalam pemerintahan yang pertama, 5 tahun yang pertama Barack Obama. Beliau ketika itu mengalami krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonominya sedang turun. PNS di sana sebagian dirumahkan. Lalu, apa salah satu yang dilakukan oleh Barack Obama? Yaitu mempertahankan adanya tunjangan sosial. Buat apa Bapak Ibu sekalian tunjangan sosial? Agar ada sebagian besar, kalau perlu seluruhnya kaum marginal, itu dapat dipertahankan daya beli dan konsumsinya. Kenapa itu dipertahankan dalam kondisi krisis ekonomi? Sebab penurunan, ini saya gambarkan lewat tangan saya, ketika ada penurunan daripada pertumbuhan ekonomi, turun di krisis seperti begini, maka oleh daya beli dan konsumsi itu akan ditahan. Sehingga dia tidak lalu jatuh terus ke bawah, tapi bisa dipertahankan, mudah-mudahan dia bisa naik lagi seperti begitu. Nah, itu dilakukan oleh Barack Obama, Pak, dengan menyebut tunjangan sosial. Jadi tunjangan sosial itu untuk menjaga itu. Nah, saya ingin mengatakan dana zakat 2,5% itu, bukan untuk modal kerja. Untuk modal kerja untuk si miskin didapat dari mana, Pak? Dari sedekah, Pak. Dari sedekah, bukan dari zakat. Mari kita lanjutkan, Pak, slide berikut. Slide berikut, Bapak. Ini hanya untuk menceritakan saja, Bapak. Jadi untuk terjadinya konsumsi, ya, yang C konsumsi menuju Y pertumbuhan ekonomi, maka mundur itu dibutuhkan efektif demand, Pak. Efektif demand. Efektif demand itu dibentuk oleh potential demand dengan peningkatan daya beli. Nah, ini saya ceritakan kenapa 8 asnaf itu adalah fakir, miskin, gharimin, amil, mu'alaf, fisabilillah dengan ibnu sabil. Fakir, miskin, gharimin, dan seterusnya itu adalah untuk meningkatkan daya belinya saudara-saudara kita. Sementara pembebasan budak itu dalam sudut pandang ekonomi adalah untuk membebaskan potensial demand, Pak. Karena kalau seorang budak biasanya dalam pandangan kami itu adalah dia tidak memiliki kebebasan di dalam potensial demand. Ya, dia tidak bisa
membebaskan diri bagaimana apa maunya seperti itu. Needs and wants-nya tidak akan lihat. Nah, oleh karena itu pembebasan budak itu adalah menjelaskan ini. Tapi ini nanti saja Pak, ini biasanya cabang yang akan dieksplorasi lebih jauh, hanya sekedar penjelasan kenapa 8 asnaf ini. Mari kita teruskan Pak. Nah, ini yang penting Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi pelajaran yang ingin kami sampaikan bersama-sama di sini adalah bahwa zakat itu fungsi sosialnya yang 2,5% itu masih ada Pak, bukan saya buang, tidak, itu penting sebagai penyangga konsumsi. Tapi yang saya ingin cerita, ada fungsi yang jauh lebih besar daripada fungsi sosial. Dia adalah fungsi pengendalian tadi. Zakat adalah merupakan instrumen pengendali atas penumpukan harta yang 97,5%. Jadi ini penumpukan yang sudah di atas nisab, ya, fungsi terhadap harta-harta yang sudah di atas nisab. Mari kita lihat slide berikut. Ya, terus. Ini terus saja Pak, sama aja ini supaya cepat. Terus Pak. Terus Pak. Oke, nah ini Pak, saya ingin maaf sebelumnya Pak. Sebelumnya Pak. Sebelumnya Pak. Tadi yang ada gambar 3 tadi. Nah ini Bapak sesudah ini Pak. Ini sesudah ini Pak, sesudah ini lagi sekali. Ya, cukup Pak. Saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, berapa besar sih Pak kurang lebihnya ya Pak ya, kurang lebihnya antara investasi sedekah dengan dana zakat, kurang lebih begini Pak. Yang sesungguhnya sedang kita kendalikan itu adalah, yang terbesar itu adalah investasi, yang hitam itu. Jadi Bapak bisa lihat investasi itu lebih besar daripada sedekah yang merah. Sementara dana zakat lebih kecil daripada sedekah itu sendiri. Jadi bayangan kami yang akan mengalir itu ini Pak, ini. Jadi dana zakat itu adalah kecil, tapi dia penting untuk penyangga daya beli. Tapi ada yang lebih besar lagi daripada dana zakat, yaitu sedekah. Termasuk wakaf di sini. Sedekah itu termasuk wakaf. Dan yang lebih besar daripada itu adalah investasi. Itulah sebabnya Bapak lebih tahu daripada saya, beberapa di ayat Quran adalah bercerita tentang jual beli. Jual beli itu adalah investasi dalam bahasa ekonomi. Atau misalnya ada hadis qudsi yang bercerita bahwa Allah menurunkan rizki itu dalam 10 firqah, di mana sang 9 firqah itu ada dalam dunia jual beli. Ini arusnya itu besar, yang investasi yang kita harapkan itu seperti ini nantinya, seperti itu. Baik, lanjut Pak. Nah, ini bisa terus saja Pak, ini nanti bisa dibaca saja. Lanjut Ustaz. Lanjut. Nah ini Pak, apakah ada yang berpendapat seperti ini? Oh, ada sebelum Silvio Gesell Pak, ada sebelum ini Pak, sebelum Neil Robinson. Coba sekali lagi, mundur sekali lagi. Mundur satu slide lagi. Nah, Pak, ini saya temukan di bukunya Tariq Al-Diwani. Jadi yang sesudah ini Pak, yang Najatullah Siddiq. Ya, cukup Pak, cukup. Nah, ini saya temukan di bukunya Tariq Al-Diwani, yaitu The Problem with Interest, terjemahan halaman sekian. Jadi, seperti yang Bapak ketahui, Najatullah Siddiq ini adalah salah satu Islamic scholar dalam bidang ekonomi. Apa kata beliau dalam bukunya? Itu saya kasih di paragraf kedua. Di paragraf kedua saya bilang, saya quote ini pendapat beliau. Dalam sistem yang Islami, zakat membuat semua kekayaan pribadi mengalami penurunan dari sudut pandang pemilik sebesar 2,5%. Ini yang kata beliau, yang saya kasih merah. Ini akan mencegah penumpukan dan mengakibatkan semua uang atau semua harta beredar.
Jadi beliau pun sudah tahu bahwa zakat ini adalah untuk mencegah penumpukan. Ini fungsi pengendalian daripada zakat. Jadi bukan semata-mata yang dana sosial 2,5%-nya, bukan. Tapi justru adalah sedang mengendalikan tumpukan harta yang 97,5% agar tumpukan itu keluar, beredar untuk menghidupkan perekonomian. Kurang lebih begitu. Ini pendapat Najatullah Shadiq. Di slide berikut ada pendapat Silvio Gesell dengan Neil Robinson. Dua-duanya bukan Islam, Pak, bukan non-Muslim. Tapi ini pandangan beliau saya simpulkan sebagai zakat mal. Mari kita lihat. Jadi agar investasi dapat tumbuh, syarat pertama masalah riba, syarat kedua membuat penyimpanan uang atau harta harus memiliki konsekuensi biaya, sama seperti biaya penyimpanan komoditas lain. Jadi tumpukan harta menurut Silvio Gesell itu harus ada konsekuensi biaya. Dalam Islam ini dikenal sebagai zakat mal. Jadi bayangkan Silvio Gesell pandangan Silvio Gesell ini adalah zakat mal yang ada dalam kaidah Islam, dalam syariat Islam itu ini sebetulnya. Dan pandangan Silvio Gesell ini mendapat apresiasi dari Irving Fisher. Irving Fisher ini adalah ekonom moneter terkemuka dari Amerika. Di slide berikut, saya juga menyertakan pendapat dari Profesor Neil Robinson. Beliau juga, kalau tadi adalah, kalau saya tidak salah, praktisi ekonom. Kalau ini adalah dosen di University of Leeds. Beliau mengatakan yang merah, jadi zakat itu adalah untuk tidak menumpuk harta, namun malahan merangsang investasi. Bayangkan pendapat ini yang sudah diketahui oleh guru besar University of Leeds. Jadi guru besar University of Leeds itu sudah mengatakan bahwa zakat itu adalah untuk mengendalikan yang penumpukan tadi, yang 97,5% tadi. Dan sementara kita masih sangat fokus dan terlalu fokus kepada 2,5%. Baik, slide berikut, Pak. Nah, udah, berarti satu tiang sudah selesai. Sekarang riba, Pak. Saya ingin coba agak cepat. Ya. Baik, kita lihat, Pak, riba itu apa? Ini banyak sekali pertentangannya. Mudah-mudahan dari sudut pandang ekonomi akan membantu kita semua untuk menambah pemahaman kita tentang riba. Oke, riba adalah tambahan. Tambahan yang bagaimana di sini letak daripada kita banyak pendapat. Banyak pendapat bagus, tapi yang lebih mendekati akan jauh bermanfaat untuk kita. Mari kita di Al-Baqarah 275. Kita hanya bicara 2 ayat saja, 275 dan 276. Bapak Ibu sekalian, di Al-Baqarah 275, di tengah-tengah ayat kita tahu sama-sama bahwa Allah mengatakan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kurang lebih begitu kalimatnya, ya. Kata halal dan kata haram ini adalah kata yang menonjol, ya. Oleh karena itu saya angkat ke atas untuk mengatakan bahwa kata halal dan kata haram adalah sepasang kata yang berlawanan. Jadi saling kontradiktif. Sama dengan tinggi, rendah, kurus, gemuk dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika Allah pasangkan, ketika Allah kawinkan, ketika Allah nikahkan antara halal dengan jual beli, haram dengan riba, maka yang terjadi kemudian adalah sifat kontradiktif itu masuk ke dalam jual beli dan riba. Walhasil Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa jual beli dan riba itu adalah kontradiktif, Pak. Kalau di suatu daerah Bapak Ibu sekalian biarkan riba itu berkembang, maka jual beli itu secara kontradiktif akan turun, akan mengecil, akan mematikan jual beli. Jual beli dalam Quran, dalam bahasa ekonomi adalah investasi. Investasi yaitu kita berusaha seperti itu. Nah, jadi sifat kontradiktifnya itu kita sebut sebagai hubungan berbanding terbalik. Jadi apabila riba kita biarkan naik, jual beli akan menurun. Sebaliknya, kalau kita basmi, musnahkan riba, jadi riba mengecil atau menurun, maka jual beli akan naik. Kurang lebih ini yang mungkin ingin disampaikan dalam pandangan ekonom seperti saya, ini yang ingin disampaikan oleh Allah.
Jadi kalau kita menggunakan ayat ini, kenapa Allah mengharamkan riba? Kita bisa jawab, sebab Allah menginginkan optimalisasi investasi. Ingin digerakkan oleh Allah seperti itu. Oleh karena itu tidak mengherankan di dalam kaidah ilmu ekonomi ditemukan teori yang mengatakan ketika suku bunga naik, maka investasi turun. Ketika suku bunga turun, investasi naik. Itu kaidah ilmu ekonomi yang saya yakin seyakin-yakinnya bahwa itu sebetulnya mengambil dari Al-Baqarah 275 seperti ini. Baik, di slide berikut, Pak, kok belum bercerita tentang tambahan? Mari di slide berikut saya akan ceritakan tentang tambahan itu. Nah ini, ketika kita sudah tahu bahwa antara jual beli dan riba itu berkontradiktif atau hubungan berbanding terbalik, maka kita akan tanya tambahannya. Dalam jual beli, tambahannya itu sifatnya tidak pasti, Pak. Sekali lagi, dalam jual beli, tambahannya itu tidak pasti. Sebab kadang kita untung, besok-besok kita rugi. Sekarang kita untung, besok kita rugi. Sekarang kita rugi, besok kita akan untung. Seperti itu dan sebaliknya. Oleh karena itu, karena jual beli tambahannya tidak pasti, karena jual beli adalah berkebalikan dengan riba, maka riba itu tambahannya pasti. Riba itu memiliki tambahan yang pasti. Jadi kalau boleh didefinisikan dari pemahaman ini, maka saya ingin mengatakan riba itu adalah tambahan yang pasti atau tambahan yang dipastikan. Ini adalah sebuah kesimpulan dari perjalanan analisa kita hingga sampai sini. Di slide berikut, untuk memperkuat itu, maka saya sertakan ada ayat-ayat Quran yang mengafirmasi itu, yang membenarkan itu. Yaitu sesuatu yang dipastikan, khususnya riba atau tambahan yang dipastikan ini, juga tidak sesuai dengan misalnya saja Quran ayat 21, 35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Arti daripada keburukan kebaikan berarti ada ketidakpastian. Jadi tambahan itu tidak boleh pasti, dia harus tidak pasti, sama halnya dalam jual beli. Begitu pula dengan Quran yang di bawah, Bapak, di Quran ini surat berapa ini? 18 ya, atau 16 nih. Ayat 23 yang mengatakan bahwa, ini ada Pak Warsono, dan jangan sekali-kali engkau katakan apa itu, terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali mengatakan insya Allah. Jadi jangankan tambahan, ngomong aja kita tuh nggak boleh untuk memastikan ke depan itu nggak boleh. Jangankan saja tambahan, ngomong aja nggak boleh lah kurang lebihnya gitu. Nah di slide berikut baru saya akan ceritakan tentang dampak ekonominya. Jadi dampak ekonominya gimana sih Pak? Harus dijelaskan ini, harus dijelaskan ini. Nah ini kita di slide berikut. Nah ini penting Pak. Saya teruskan Pak ya. Belum Pak, yang tadi Pak. Cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam teori ekonomi, saya harus menjelaskan dulu tentang segitiga. Segitiga ini adalah segitiga kemungkinan investasi. Jadi kalau kemungkinan investasi, yang kita bicarakan adalah kemungkinan tambahan atau kemungkinan keuntungan. Di dalam ekonomi, kita tahu bahwa segitiga ini dibangun dengan teori probabilitas, Pak, atau teori kemungkinan. Semakin tinggi tambahan atau keuntungan yang Bapak Ibu inginkan, maka kemungkinannya semakin kecil. Lihat Bapak di puncaknya, itu berarti kemungkinan terbesar itu di sana. Tapi kalau semakin ke bawah, misalnya saja keuntungannya cukup 0,5%, maka kemungkinannya membesar. Jadi Bapak bisa lihat garis di bawah. Garis di bawah itu lebih lebar tinimbang titik puncak yang hanya satu. Jadi garis yang di bawah, terus ditarik ke titik puncak, ditarik lagi ke bawah, maka kita mendapatkan segitiga kemungkinan investasi. Di mana Bapak ini segitiga kemungkinan investasi, ini semuanya ada di kecamatan bisa, di kabupaten bisa, di provinsi bisa, di suatu negara bisa. Jadi di semua wilayah itu ada segitiga kemungkinan investasi. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika terdapat riba atau tambahan yang dipastikan sebesar I%, misalnya 10%, maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang mau berinvestasi atau berjual beli
dengan keuntungan di bawah 10% atau di bawah I%. Atau dengan kata lain, wilayah di bawah suku bunga tadi itu adalah wilayah investasi yang mati. Jadi seluruh wilayah ini yang memiliki titik-titik, jutaan titik-titik kemungkinan investasi, maka jutaan titik-titik kemungkinan investasi ini mati. Nah, dalam konteks Al-Quran Al-Baqarah 275 ini, yang saya ingin katakan, matinya titik-titik kemungkinan investasi ini, maka ini yang membuat Allah itu murka. Bukan sekedar marah Bapak Ibu sekalian, murka. Murkanya Allah itu karena matinya titik-titik investasi ini. Sebab titik-titik investasi itu berpengaruh terhadap perputaran ekonomi, berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan, berpengaruh terhadap pengangguran, berpengaruh terhadap tindak kriminal akibat daripada pengangguran-pengangguran itu. Oleh karena itu Allah ini bukan marah Bapak, tapi murka. Kok Bapak tahu murka? Murka Pak, sebab kalimatnya selalu eksponensial. Coba. Serendah-rendahnya riba adalah berzina dengan ibu kandung sendiri. Ini eksponensial, Pak, bukan linear. Bukan satu berakibat satu, enggak, Pak. Atau hadis yang lain, 1 dirham riba sama dengan 60 kali berzina, itu ada dalam salah satu hadis. Lihat, Bapak, ini menceritakan eksponensial dalam hitungan-hitungan. Jadi 1 jadi 60 kali berzina. Ini bukan menandakan Allah marah, Allah murka. Benar, semurka-murkanya itu adalah seperti itu. Oleh karena itu saya mengajak, ya Allah, saya mengajak, jangan sampai kita ikut-ikutan riba, even itu hanya 1%. Jangan, Pak. Dan di ayat lain, di Al-Maidah, ya kalau saya tidak salah, apa sih Pak akibatnya kalau 1 titik kita ikut mematikan investasi, itu sama dengan kita mematikan 1 manusia, itu berakibat kita mematikan seluruh manusia. Itu dari Al-Maidah 23 kalau salah, kalau enggak 34 seperti itu. Bapak juga bisa melihat dari sisi sebaliknya, bagaimana Allah sangat senang ketika kita ikut menghidupkan kehidupan di alam semesta. Ini misalnya saja, ini saya tidak tahu ini cerita atau hadis, tapi Bapak Ibu sekalian pasti sudah bisa mendengar, yaitu kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Bapak Ibu sekalian, seorang pelacur hanya minum bukan makan, dan yang dikasih minum adalah seekor anjing. Tapi akibat daripada itu, Bapak Ibu sekalian pernah dengar ceritanya, Allah mengangkat derajat orang pelacur itu. Kenapa demikian? Karena pelacur itu ikut menghidupkan alam semesta itu dengan cara menghidupkan seekor anjing. Tapi Pak, kalau kita ada riba, buktinya masih tetap ada investasi. Iya Pak, itu di wilayah yang atas. Di atas suku bunga itu adalah titik-titik wilayah investasi yang masih hidup. Ya, wilayah investasi yang masih hidup di atas Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang kredit yang terjadi, itu ada di atas. Jadi kreditnya itu ada terjadi di atas itu. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah itu ada di atas Pak. Bukan di bawah, karena di bawah itu sudah mati. Karena kita matikan dengan tambahan yang pasti. Bukankah kalau sudah ada tambahan yang pasti kita tidak mau? Ginilah, misalnya di bank menawarkan deposito dengan suku bunga 10%. Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mau berdagang dengan kemungkinan untung 8%? Kan tidak mau. Itu yang membuat wilayah investasi ini mati. Dan ini membuat Allah murka. Mari lihat slide berikut. Slide berikut. Nah ini sih aja untuk membuktikan Pak, apabila suku bunganya diturunkan seperti di Jepang tuh sampai 0%, Bapak lihat wilayah investasi yang hidupnya membesar. Ya, Bapak ya, ini hanya pembuktian saja seperti itu. Ya, terus berikut Pak. Berikut Pak. Berikut. Berikut Pak. Ini berikut aja Pak. Terus aja Pak ini terus. Terus lagi Pak. Terus Pak. Ini Pak, saya gambarkan riba itu seolah-olah adalah menghalangi investasi. Jadi arus kemungkinan investasi oleh riba itu dibendung, dihalangi. Jadi saya menggambarkan bendungan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu ingat-ingat ya Bu, Pak, riba itu seperti bendungan. Gitulah. Ingat riba, ingat
bendung. Riba itu menghalangi, mematikan, membendung aliran investasi. Ya, slide berikut. Ini bahannya silakan Bapak Ibu sekalian minta kepada nanti Syekh Dr. Azhar, sebab ini bahannya sudah saya sampaikan kepada beliau. Ini saya teruskan, saya ingin mengatakan Gesell itu mengatakan demikian Pak, walaupun dia bukan orang Muslim. Saya bacakan saja yang merah ya Bu. Pertumbuhan investasi tertahan oleh suku bunga yang tadi saya ceritakan, dan apabila hamba tersebut dihilangkan, maka pertumbuhan investasi atau jual beli dalam bahasa Quran akan begitu cepat. Sehingga suku bunga nol atau riba dilarang mungkin bisa dibenarkan. Jadi dia kemungkinan besar Gesell belum pernah baca Quran. Jadi dia tidak tahu dalam Islam riba itu diharamkan. Slide berikut. Slide berikut, Pak. Nah, ini saya ceritakan tentang di hadis riwayat Al-Hakim. Apabila telah marak, saya bercerita tentang maraknya ya Pak. Apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Gambarannya adalah begini Pak. Itu gambar yang di atas, itu saya perlihatkan ribanya belum marak. Sehingga arus investasi yang warna hijau itu masih bisa terjadi. Sehingga investasi masih terjadi. Tapi yang bawah, ketika riba itu telah marak, maka seluruh investasi ini dihalangi karena sudah marak sehingga tidak terjadi investasi. Dan kita tahu ketika investasi tidak terjadi, maka perekonomian akan melambat, ujungnya akan mati. Kalau mati, maka komunitas atau sebuah negara akan guncang, Pak, akan guncang seperti itu. Lihat. Jadi kata Allah, mereka untuk diazab oleh Allah, maka bagi seorang ekonom ini, azab ekonomi itu sudah bisa terbayang, Pak. Sudah bisa kita pahami. Kalau ada azab yang lain, kami tidak paham. Tapi azab ekonominya sudah bisa kita baca. Bahwa kalau ini sudah marak, investasi bakal tidak terjadi. Mati, Pak. Mati. Pengangguran akan meningkat, kriminalitas akan meningkat, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, saya ingin bercerita, ini Rasulullah itu, Masya Allah, udah tahu, Pak, udah tahu. Beliau udah tahu. Udah memahami ini semua. Dan kita sebagai pengikutnya juga, yuk kita pahami ini. Ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Yuk, mari slide break. Nah, itu Al-Baqarah 275. Nah, 276, Pak. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah paham riba itu adalah tambahan yang dipastikan atau tambahan yang pasti, maka secara ilmu biaya atau mikroekonomi itu akan meningkatkan biaya produksi atau biaya ekonomi. Oleh karena itu kalau Bapak ngambil kredit dari bank konvensional untuk Bapak usaha, pasti suku bunga itu akan menambah harga produksi Bapak. Oleh karena itu riba itu sifatnya inflatoir. Nah, karena Allah di Al-Baqarah 276 ini adalah mengkontradiktifkan riba justru dengan sodakoh, bukan lagi dengan investasi jual beli. Allah mengkontradiktifkan riba dengan sodakoh, maka kita tahu ketika tahu riba itu akan meningkatkan biaya produksi, biaya ekonomi, maka kontradiktifnya sodakoh yang dikontradiktifkan oleh Allah, itu sudah barang tentu Pak, logika kita mengatakan pasti sodakoh itu tujuannya untuk menurunkan biaya ekonomi. Sekali lagi Bapak, sedekah dengan wakaf itu Pak adalah posisinya adalah untuk menurunkan biaya ekonomi atau biaya produktif atau bersifat deflatoir. Slide berikut akan saya jelaskan. Pak, apa pentingnya sih Pak kalau kita menurunkan biaya ekonomi atau biaya produksi atau biaya publik ini? Mari kita lihat yang kiri, sedekah. Ketika biaya ekonomi ini berhasil kita turunkan, maka harga akan turun. Kalau harga akan turun, maka transaksi akan naik. Kalau transaksi naik, maka roda perekonomian akan naik. Sebaliknya, riba itu ketika biaya ekonomi naik, harga barang naik, transaksi akan turun. Ketika transaksi turun, maka pertumbuhan ekonomi atau Y akan turun. Bapak Ibu sekalian,
Betapa sempurnanya agama ini sampai Allah sampai bisa men-set seperti ini. Skenario-nya adalah ini skenario terbaik dari yang disampaikan, yang disyariatkan dalam agama kita seperti itu. Dan kita bisa paham sekarang. Oh ya, oke. Sekarang kita tahu sedekah dan wakaf itu tujuannya adalah untuk menurunkan biaya ekonomi seperti itu. Slide berikut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perbedaan dan pembandingnya. Jadi untuk sedekah dia akan menurunkan biaya ekonomi, sementara riba akan menaikkan ekonomi. Dan akibatnya riba akan menurunkan kemakmuran, sementara sedekah akan menaikkan kemakmuran. Saya ingin mengatakan bahwa sedekah itu obat daripada riba. Jadi begini maksud saya. Kalau di tempat Bapak ketahui ya, Bapak ketahui terjadi riba misalnya 100 juta dalam satu hari itu atau dalam minggu ini, Bapak ketahui di daerah Bapak terjadi riba 100 juta. Maka obatnya Pak, Bu, obatnya daripada riba itu di daerah Bapak pada hari yang sama atau minggu yang sama, Bapak itu harus mengeluarkan, masyarakat Bapak harus mengeluarkan sedekah minimal 100 juta agar kenaikan itu bisa diturunkan kembali oleh sedekah seperti itu. Sedekah itu obat penawar daripada riba, Pak, dari dampak riba. Maka jadi itu kenapa di Al-Baqarah 276 keduanya disandingkan. Sebab Allah tahu obat penawar daripada dampak riba itu adalah sedekah seperti itu. Berikutnya. Nah, ini kalau Bapak bisa klik, Pak. Ini harus di play, Pak, supaya kita tahu. Di play. Bapak bisa play yang ini. Nah, perhatikan, Pak. Kehidupan ekonomi, oh ini, jadi gini Pak, yang gambar atas ya Pak ya, kehidupan ekonomi itu bergerak ketika harta itu bergerak berputar Pak ya. Nah, ketika riba dimasukkan, maka pergerakan harta itu melambat Pak. Nah, ini gambar yang kanan atas, atas. Jadi kalau kiri atas itu kecepatannya 100 km per jam, maka yang kanan atas menjadi 50 km per jam, kira-kira gitu. Tapi yang bawah, ketika kehidupan ekonomi yang sebelum sedekah itu misalnya 100 km per jam, yang kiri bawah ya Pak ya, yang kiri bawah. Nah, kalau kalau diberikan sedekah dalam perekonomian itu, maka yang kanan bawah kecepatannya menjadi 200 km per jam. Jadi lebih cepat, Pak. Jadi saya ingin menggambarkan lewat slide ini bahwa kecepatan dari perekonomian, perputaran harta ini menjadi lebih cepat kalau kita memasukkan unsur sedekah. Sementara unsur riba justru akan memperlambat seperti itu. Nah, gitu ya Pak ya. Nanti Bapak bisa lihat di notebook masing-masing atau di handphone masing-masing, nanti dijalankan, nanti akan kelihatan perbedaannya, bagaimana kecepatannya itu berubah seperti itu. Yuk, baik, berikutnya. Nah, ini saya ingin cerita bahwa dengan menggunakan segitiga kemungkinan investasi, bahwa investasi di atas riba itu tetap berjalan, Pak. Tapi sekarang lebih lambat, yang tadi saya ceritakan, lebih lambat. Terjadi memang terjadi, tapi sekarang lebih lambat. Sebab ekonomi biaya tinggi, lebih lambat. Jadi karena harga mahal, jarang orang mau beli kan, kurang lebih begitu. Berikutnya. Nah, ini kalau kita turunkan ekonomi biaya rendah. Yuk, terus lagi. Nah, ini Pak, ini yang saya harus cerita. Bapak Ibu sekalian, Bapak tahu nggak kalau zakat, sekarang zakat Pak ya, bukan riba. Zakat dengan sedekah itu adalah sepasang instrumen ekonomi dalam Islam yang berdampak dahsyat. Dahsyat, saya ingin katakan dahsyat. Sebab, perhatikan Pak, yang atas dulu sedekah. Sedekah itu akan menurunkan harga dari 1.000 ke 800. Sementara yang tadi saya cerita, zakat itu akan menambah daya beli, dari daya beli 1 menjadi daya beli 2, terjadi 800. Sehingga ketika harga itu 800, daya beli 800, terjadilah transaksi. Dan ketika terjadi transaksi, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Bapak bayangkan ini. Pak, saya betul-betul mempersembahkan kepada Bapak bagaimana ini antara sedekah yang menurunkan biaya dan zakat yang meningkatkan daya beli ini adalah sebuah pasangan
agar terjadi transaksi di masyarakat itu, agar ekonomi bergerak terus. Itu yang diharapkan dalam Islam. Di slide berikut lebih mencengangkan adalah ketika saya, kalau saya tidak salah, memasukkan ayat Qur'annya. Nah, Bapak, sekarang dengan pemahaman seperti itu, maka kita semakin paham dengan Quran surat 14 ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti ya Pak, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Mari kita lihat. Ketika ada manusia bersyukur yang menambah sodakohnya dan menambah zakatnya, maka yang akan terjadi adalah penurunan harga dan kenaikan daya beli. Ketika terjadi transaksi meningkat akibat manusia bersyukur itu, maka bukan saja pertumbuhan ekonomi akan meningkat, tapi omset penjualan manusia bersyukur itu meningkat. Sehingga keuntungannya pun meningkat. Ini yang kata Allah, pasti kami akan menambah nikmat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya perlihatkan bagaimana surat ini bisa kita jelaskan dengan gambar ini. Sekali lagi Allah membutuhkan, apalagi dalam kondisi sekarang, manusia-manusia yang bersyukur kalau ingin kita ekonomi Indonesia masih tetap bergerak. Manusia yang menambah zakatnya, manusia yang menambah sedekahnya, agar terjadi transaksi-transaksi di lapangan, di masyarakat, di kaum marginal, di saudara-saudara kita seperti itu. Baik, kita teruskan Pak ya, kita teruskan. Nah, kalau konvensional untuk menurunkan biaya dengan menurunkan suku bunga. Sementara di syariah kita menambah sedekah kita. Kira-kira begitu. Berikutnya. Oke, ini hanya kesimpulan saja Bapak. Jadi riba itu menjelaskan 275 matinya investasi, 276 naiknya biaya ekonomi. Itu aja yang saya sampaikan di sini. Slide berikut. Nah, ini yang penting, Pak. Yuk, mari kita. Ini kemarin saya ada ditanya oleh Pak Dr. Azhar tentang apa. Yuk, mari kita menjelaskan riba dari sisi mekanisme. Dari sisi mekanisme. Jadi saya awali dengan bagaimana Eropa sebetulnya sudah paham, ya. Ini saya ambil dari tulisannya Pak Dr. Mulia Siregar. Jadi saya ambil tulisan beliau. Beliau menuliskan bahwa di atas Pak ya, yang Al-Baqarah 276 naiknya biaya ekonomi. Ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Spanyol yang mengatakan beban ekonomi semakin tinggi atau mahal akibat adanya fixed interest rate. Jadi mereka sudah paham, Pak. Kan kalau sudah setingkat menteri paham, masyarakatnya harusnya paham kan Pak. Begitulah dengan matinya investasi. Ini disampaikan oleh Bernard Litter, ya, penggagas Euro mengatakan bunga bank akan meningkatkan ketimpangan dalam perekonomian. Bapak bayangkan, adanya suku bunga atau riba ini akan mematikan investasi yang di bawah. Sementara yang atas masih bisa berusaha, yang bawah dia tidak bisa berusaha atau dia misalnya menganggur. Nah, kalau jika ada orang yang bekerja, yang satu tidak bekerja, maka akan terjadi ketimpangan. Jadi saya ingin menyimpulkan, orang Barat itu sudah paham, tapi kenapa mereka masih melakukan? Slide berikut akan menceritakan. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini saya akan menyampaikan di slide ini sedikit lebih lama, tapi tidak lama banget. Sebab ini penting. Ini penting. Bapak Ibu sekalian bisa lihat yang atas. Ya, yang atas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara khususnya uang, maka uang itu dalam mekanisme konvensional itu dialirkan atau mengalir karena ditarik oleh yang namanya suku bunga. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya uang dan bank menawarkan suku bunga 10% deposito, maka sebetulnya bank itu sedang menarik uang Bapak untuk mengalir menuju bank. Nanti dari bank baru dialirkan menuju investasi. Nah, saya ingin cerita kepada Bapak Ibu sekalian, ini mekanisme yang sekarang digunakan. Di langit Bapak Ibu sekalian, di atas kepala Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah terjadi perpindahan uang dari Eropa ke Amerika, Amerika ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia.
Pokoknya di atas kepala kita tuh ada aliran. Tapi alirannya itu digerakkan dengan mekanisme tarikan, dengan mekanisme suku bunga. Sementara dalam Islam itu yang di bawah, gambar itu yang Islam itu di bawah, aliran-aliran uang khususnya, termasuk harta pada umumnya, itu dialirkan, dipaksa mengalir oleh zakat. Bapak perhatikan mekanismenya yang berbeda, supaya kita benar-benar paham apa perbedaannya. Jadi riba itu menimbulkan mekanisme tarikan, sementara zakat menimbulkan mekanisme dorongan. Namun Bapak Ibu sekalian, yang bawah itu, gambar yang bawah itu baru terbuka apabila kita menyadari dan memahami bahwa zakat itu adalah untuk mengendalikan harta menumpuk kita yang 97,5%. Apabila kesadaran kita belum memahami itu, maka gambar yang bawah belum terbuka, Pak. Saya ulangi ya, Pak. Apabila kita belum memahami bahwa zakat itu adalah untuk mengendalikan yang 97,5%, maka gambar yang di bawah ini, mekanisme dorongan ini tidak akan pernah muncul gambar ini, Pak. Akibatnya apa? Akibatnya mekanisme yang ada di alam kita itu adalah mekanisme tarikan di sini. Karena gambar yang bawah belum terbuka dan yang ada adalah mekanisme tarikan, maka sekelompok kita itu akan tersudutkan, tercorner, dan kita jadi terpaksa untuk mencari akad-akad yang sebetulnya memiliki mekanisme yang sama, yaitu mekanisme tarikan. Akadnya dicari apapun itu, tapi yang penting akan terjadi tambahan yang dipastikan. Sebab manusia itu kalau masuk tambahan yang dipastikan, pasti dia akan tertarik untuk mengambil atau mengalirkan uangnya menuju tarikan tadi, kira-kira begitu. Ya, sekali lagi saya ingin kita semua paham bahwa kita Islam memiliki mekanisme dorongan, bukan tarikan. Ya, kita tidak ada di dalam mekanisme tarikan. Sebab mekanisme tarikan itu pasti ditarik oleh tambahan yang dipastikan. Yuk, slide berikut. Slide berikut. Slide berikut, Pak. Slide berikut. Slide berikut, Pak. Halo. Slide berikut, Pak. Slide berikutnya Pak Azhar. Rifki kali ya. Ini kita teruskan saja dulu, Pak. Ya, Pak ya. Teruskan saja. Gambar ini saya ingin menceritakan nanti ketika mekanismenya itu diubah, ya, diubah. Boleh yang ini juga kalau boleh, Pak, ya, boleh. Ini baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya kita bisa rangkum berkait dengan riba, maka mau ini dulu boleh, Pak, ya, baik ini Pak ya. Jadi nanti ke depan ketika mekanisme ini kita ubah dari mekanisme tarikan menjadi dorongan, maka ke depan itu dalam hasanah Islam, maka instrumen untuk manajemen likuiditas syariah itu bukan suku bunga, tapi pajak uang. Pajak uang yang sekarang lebih dikenal sebagai negative interest policy, jadi kebijakan suku bunga negatif. Jadi suku bunga negatif itu adalah pajak uang atau zakat uang atas zakat atas uang atau zakat uang, ya. Jadi kurang lebih begitu. Nanti ke depan, Pak, ke depan sekali ini hasanah kita seperti itu. Berikut. Nah, kalau bisa saya sampulkan, jadi pertama, dampak riba itu Al-Baqarah 275 akan menghalangi investasi. Sementara Islam menginginkan optimalisasi investasi atau jual beli. Kedua, di Al-Baqarah 275, riba meningkatkan biaya ekonomi. Sementara sedekah akan menurunkan biaya ekonomi. Yang ketiga adalah riba itu akan menimbulkan mekanisme tarikan. Sementara Islam menghendaki melalui zakat mekanisme dorongan seperti itu. Oke, slide berikut. Ini nanti dibaca saja, Pak. Kita teruskan di slide berikutnya. Slide berikut.
Oke, sekarang judi Pak. Jadi tiang terakhir Pak, tiang terakhir. Saya akan loncat saja nih langsung ke slide setelah ini Pak. Setelah ini. Slide setelah ini Pak. Oke, baik. Pak, mungkin langsung saja bahwa menurut saya dalam pandangan saya ada kesalahpahaman baik di mana letak haramnya judi maupun mungkin penggunaan istilah ya. Mudah-mudahan penggunaan istilah saja. Jadi saya langsung kepada judulnya jelas banget, letak haramnya judi. Saya akan coba bandingkan antara pengusaha atau investor dengan seorang penjudi. Yang atas pengusaha atau investor, yang bawah gambler atau penjudi. Mari kita lihat Pak. Dua-duanya memerlukan modal, itu yang garis merah. Garis merah adalah modal. Baik pengusaha maupun penjudi memerlukan modal. Yang satu masuk jual beli, yang masuk beja perjudian. Nah, jual beli dengan judi itu adalah berada di dalam wilayah yang sama. Wilayah apa yang sama itu? Yaitu wilayah ketidakpastian hasil atau untung-untungan atau spekulasi. Saya menggunakan untung-untungan itu adalah spekulasi. Jadi baik jual beli maupun judi itu adalah spekulasi. Kok Bapak bisa tahu spekulasi? Mari kita lihat. Jual beli itu tambahannya tidak pasti. Betul Pak, Bu? Jual beli kan bisa untung, bisa rugi. Jadi tambahannya tidak pasti. Berarti untung. Berarti spekulasi. Bagaimana dengan judi? Sama. Judi pun kita bisa menang, bisa kalah. Artinya hasilnya itu tidak pasti. Atau judi itu untungan. Atau judi itu adalah spekulasi. Jadi antara jual beli dengan judi itu sama-sama spekulasi, sama-sama keuntungan. Jadi dalam konteks ini maka menurut saya adalah keliru kalau kita menyimpulkan bahwa haramnya judi itu karena spekulasi. Jangan. Sebab kalau kita haramkan judi karena spekulasi, maka jual beli pun akan ikut haram. Sebab jual beli pun adalah spekulasi seperti itu. Baik Pak, kalau gitu apa bedanya dan apa yang membuat judi itu diharamkan? Ada di sebelah kanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjual beli atau berinvestasi, maka kita akan memberikan manfaat kepada masyarakat berupa meningkatnya suplai barang dan jasa. Yang kanan atas, Pak ya, akan meningkatnya suplai barang dan jasa. Ini adalah manfaat ekonomi kepada masyarakat. Ekonomi akan berputar seperti itu. Nah, kalau perjudian, kanan bawah, dia tidak memberikan manfaat sebab aktivitas perjudian itu tidak menimbulkan peningkatan suplai barang dan jasa. Direct effect, jadi dampak langsungnya ya Pak, bukan dampak tidak langsungnya. Sebab saya selalu disanggah dengan mengatakan, Pak itu di tempat perjudian di Makau, maka di samping kiri kanannya industri hotel, restoran meningkat. Itu dampak tidak langsungnya. Tapi dampak langsung uang kita yang masuk di meja perjudian itu tidak meningkatkan suplai barang dan jasa. Dia tidak meningkatkan manfaat kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tahu tidak meningkatnya suplai barang dan jasa, tidak meningkatnya manfaat daripada uang di meja judi kepada masyarakat. Ini yang membuat judi diharamkan, bukan spekulasi. Tapi tidak manfaatnya judi, tidak meningkatnya suplai barang dan jasa, ini yang membuat judi diharamkan. Seperti ini yang kenapa kita sebut letak haramnya judi. Tipis banget Pak dengan investasi. Sebab uang dari judi itu, yang bawah Pak, ketika modal masuk ke meja judi, maka dia tidak pernah ke kanan, tapi uangnya balik langsung ke kiri lagi, berupa untung atau rugi. Sementara kalau investasi, maka ketika masuk pasar, maka akan menimbulkan peningkatan barang dan jasa, berarti manfaatnya lari ke masyarakat ke kanan, nanti baru balik lagi setelah terjadi trading, maka si investor baru tahu, oh saya untung atau saya rugi. Seperti itu. Berikutnya, saya mau meloncat, Pak, meloncat aja Pak ini, ya nanti ini spekulasi rendah, spekulasi tinggi bisa dibaca, loncat Pak. Nah ini, saya ingin menambahkan saja Pak,
Apabila kita memahami judi seperti itu, maka hikmah lainnya adalah kita juga bisa memahami mengapa Homer dengan Maisir ada dalam satu ayat yang sama di Al-Maidah 90. Sebab ternyata larangan Homer dengan larangan Maisir itu sama. Dua-duanya itu, baik Homer maupun Maisir, dia mengganggu optimalisasi manfaat. Kalau yang Homer adalah manfaat aliran darah, kalau yang bawah manfaat aliran investasi. Aliran aliran harta yang dialirkan itu dia tidak bermanfaat. Jadi esensinya sama, yaitu mengganggu optimalisasi manfaat aliran. Itulah sebabnya mungkin kalau boleh saya memahami, itulah sebabnya kenapa Homer dengan Maisir itu ada dalam satu ayat yang sama. Seperti itu. Untuk Homer saya ceritakan sedikit bahwa yang saya tahu dari dokter itu begini kurang lebihnya, Pak. Ketika darah ada di jantung, di bilik kiri atau bilik kanan, terus dipompakan ke arah paru-paru, maka proses di paru-paru itu adalah menyerap oksigen, darah menyerap oksigen. Tapi kalau darah mengandung Homer, maka oksigen itu tidak bisa masuk, bisa masuk ke darah. Dan darah kembali ke jantung, nanti di bilik kanan dipompa ke seluruh tubuh, sebab seluruh tubuh memerlukan oksigen. Maka khususnya di otak, otak pasti memerlukan oksigen. Maka ketika otak itu datang darah, otak meminta oksigen. Mana oksigennya darah? Katanya gitu. Kata darah tidak ada, adanya hanya Homer. Maka respon atau reaksi dari otak itu adalah mabuk. Jadi mabuk itu adalah dampak terakhir daripada ketiadaan oksigen ketika darah itu masuk ke otak. Slide berikut, Pak. Slide berikut, Pak. Nah, ini saya gambarkan, Pak, Al-Maidah 90 itu. Yang atas itu adalah aliran investasi, yang bawah itu aliran darah. Bapak lihat gambarnya persis sama. Ya. Yang aliran atas investasi harusnya P atau produktif semua. Tapi kalau ada Maisir, maka yang kuning, maka dia tidak bermanfaat. Dia tidak produktif. Dia tidak meningkatkan suplai barang dan jasa. Begitu pula yang bawah, Pak. Darah, aliran darah. Ini alirannya dua-duanya ke kanan, Pak, ya. Seolah-olah alirannya ke kanan. Yang bawah aliran darah, Pak, itu, ya. Harusnya aliran darah membawa oksigen, tapi kalau kita minum Homer, maka aliran darah itu tidak membawa oksigen. Lihat gambarnya satu atas dengan bawah sama untuk mengatakan bahwa kita bisa memahami bahwa kenapa ada dalam ayat yang sama Al-Maidah 90. Jadi ini masalah manfaat, ya, masalah perjudian atau maisir adalah masalah manfaat suplai barang dan jasa. Yuk berikut ke atas. Berikutnya, Pak. Slide berikut, Pak. Nah, ini saya terus saja, Pak, biar cepat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Pak, antara perintah zakat dengan larangan riba dengan larangan judi, ini kita coba satukan dalam sebuah skenario sistem, Pak. Mari kita lihat, Pak. Yang paling kiri, Pak, Bapak bisa lihat, harta itu dipaksa mengalir oleh zakat itu untuk membentuk aliran investasi. Ya, jadi seolah-olah zakat itu mendorong harta itu mengalir. Terus yang tengah, ketika aliran itu mengalir, investasi itu mengalir, maka kenapa agama kita melarang riba? Itu agar aliran investasinya itu optimal, Pak. Jadi tidak ada yang membendung. Jadi seluruh investasi itu optimal bergerak, sehingga ekonomi itu bergerak. Sementara setelah investasi itu optimal, oleh larangan judi, itu larangan judi untuk memastikan bahwa ini aliran harta ini harus bermanfaat, ya, harus bermanfaat, yaitu berupa meningkatnya suplai barang dan jasa atau bersifat produktif. Bapak Ibu sekalian, saya perlihatkan bagaimana satu perintah dan dua larangan ini sesungguhnya membentuk sistem, Pak. Sekali lagi mereka membentuk sistem. Mereka tidak bicara masing-masing, tidak. Mereka berbicara bersamaan, secara agregat dan secara simultan mereka bicara bahwa kami bertiga adalah untuk membuat optimalisasi investasi terjadi yang akan membuat optimalisasi kehidupan ekonomi. Ini, Pak, pesan daripada ketiga perintah dan dua larangan ini. Mari kita lihat berikut.
Ini kita loncat aja Pak. Kita loncat, kita gambar-gambar aja. Berikut. Berikut Pak. Berikut Pak. Oke, Bapak ini juga kalau kita nanti dimainkan dalam PowerPoint ini juga bergerak Pak ya. Tapi kalau boleh saya lihat dari sebelah kiri yang ada kiri tengah Pak yang ada harta. Nah, harta ini Pak, mulainya dari sini Pak, harta ini adalah dikendalikan atau didorong oleh zakat mal, pajak harta. Pajak harta kita kan sudah ada tuh PBB, PKB, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, hanya belum ada pajak emas saja ya. Zakat mal. Untuk apa kita kendalikan? Agar terjadi aliran investasi. Yang kiri bawah, aliran investasi. Nah, berikutnya oleh anti perjudian yang di tengah-tengah bawah, anti perjudian, ini anti judi di sini, anti judi. Kenapa dilarang judi? Agar investasi yang sebelah kanan bawah, agar terjadi investasi yang optimal. Jadi, maaf bukan anti judi, anti riba. Anti riba akan membuat investasi itu optimal. Dan terakhir oleh anti judi akan membuat investasi itu produktif. Akibat dari ini akan terjadi perekonomian yang maju, akan ada penghasilan, dan akan ada tambahan harta, Pak. Sebelah kiri atas, nah akan ada tambahan harta. Tambahan harta, masuk kantong harta, oleh zakat mah didorong lagi Pak, dipompa lagi Pak, dia akan turun. Dia akan didorong lagi Pak, didorong lagi. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian melihat adanya aliran harta di sini? Ya kan? Bisa kita lihat aliran harta, dia terus berputar. Ingat teori pelajaran pertama adalah aliran menandakan kehidupan. Nah, beginilah sebetulnya cara Tuhan menghidupkan, cara Allah menghidupkan perekonomian itu. Didorong oleh zakat, dibuka oleh anti riba, dan bermanfaat oleh dilarangnya perjudian. Dia akan berputar terus. Harta itu berputar terus. Yang tengah-tengah apa Pak? Ini yang tengah-tengah adalah zakat yang kita kumpulkan, yang 2,5%. Yang tadi saya untuk kita berikan kepada 8 asnaf dalam rangka untuk menyangga daya beli. Itu yang tengah Pak, yang tengah itu. Jadi Basnas itu adalah akan menyebarkan ini dengan seefektif mungkin, itu yang tengah itu. Tapi sebetulnya kita sedang mengendalikan harta ini terus berputar. Baik, lanjut Pak. Ini lanjut aja Pak, Nah ini bukti Pak. Sulit sekali untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi saya pun mencari bukti-bukti apakah ini bisa kita teruskan. Kebetulan saya diperlihatkan, diberi ilham itu yaitu surat Al-Fussilat 53, di mana kata Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala penjuru dan pada diri-diri mereka sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Mari kita lihat buktinya Pak di slide berikut. Yaitu buktinya adalah bagaimana sebuah mekanisme itu bisa sama. Mari kita lihat. Yang tengah, sistem ekonomi yang hidup, saya bandingkan dengan sistem tubuh manusia yang hidup. Mari kita lihat. Ada fungsi memompa untuk mengalirkan, maka jawaban sistem ekonomi, ya. Zakat itu adalah memompa aliran harta agar mengalir menuju investasi. Mari kita lihat di sistem tubuh manusia. Ada tidak pompa untuk mengalirkan darah? Ada Pak, jantung kita. Bapak Ibu sekalian, kita punya satu persamaan. Dua-duanya, ekonomi dan tubuh manusia memiliki pompa yang sama. Kedua, ada 3 larangan yang jangan sampai kita menghambat aliran investasi itu. Dalam sistem ekonomi yang hidup ada larangan riba, itu adalah larangan untuk menghambat aliran investasi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dalam tubuh manusia ada Pak? Ada Pak. Kalau manusia yang seusia saya, kalau Pak Bukhari Muslim dengan Pak Dr. Azhar belum, masih muda beliau. Seperti saya, biasanya oleh dokter dia dibilang apa Pak?
Pak, jangan terlalu banyak makan jeroan. Nanti kolesterol, Pak. Kalau udah kolesterol nanti menghambat aliran darah. Jangan, Pak. Kita Jadi udah merasa tua nih Pak Bambang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada nggak larangan jangan sampai menghambat aliran darah? Ada, Pak, dalam tubuh manusia itu ada. Jadi kita memiliki dua kesamaan. Yang ketiga, ada nggak kaidah yang mengatakan bahwa aliran itu harus bermanfaat? Dalam ekonomi yang hidup ada. Itulah larangan maisir, larangan perjudian, agar aliran investasi atau aliran darah itu bermanfaat berupa meningkatkan suplai barang dan jasa. Dalam tubuh manusia hidup ada, yaitu aliran darah harus membawa oksigen dan sari makanan. Bapak Ibu sekalian, ketika saya tahu bahwa keduanya memiliki 3 kesamaan, sekali lagi 3, bukan 1. Kalau 1, saya masih bisa mengatakan, ini kebetulan. Tapi kalau sudah 3, maka apa kesimpulan kita? Kesimpulannya ada di slide berikut, Pak Dokter, punten. Di slide berikut. Rifki. Mana ini orangnya? Tidur ngantuk dia. Rifki. Ditinggal ngopi kali ini sama Rizky nih. Kelewat Pak. Bahasa Sebelum ini Pak. Ini cukup Pak. Nah, yang tadi Pak. Sesudah ini 1 slide. Ya, cukup Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami bahwa ekonomi yang hidup dan tubuh manusia yang hidup ya memiliki pola sistem menghidupkan yang sama, ya berarti itu masuk dalam tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru, dan satu lagi adalah tanda-tanda kebesaran kami di diri mereka sendiri. Tubuh manusia itu bagian daripada diri mereka sendiri. Keduanya memiliki pola sistem menghidupkan yang sama, maka saya tidak punya kesimpulan apapun kecuali satu dan hanya satu-satunya. Saya disudutkan oleh Allah, saya di corner oleh Allah, saya dihela oleh Allah untuk menyimpulkan bahwa keduanya pasti datang dari pencipta yang sama. Saya tidak punya kesimpulan lain kecuali Allah ingin menunjukkan kepada kita, lihat sama, maka apakah kamu masih ragu bahwa keduanya datang dari pencipta yang sama? Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sebut sebagai bukti bahwa oke. Kalau ini sudah bukti, saya sudah diikat oleh Al-Fussilat 53, susah saya untuk keluar daripada keyakinan ini. Di slide berikut, gambarnya akan lebih menarik, Pak. Ini sebetulnya gambarnya bergerak. Kalau Bapak nanti buka secara di play PowerPoint ini bergerak, Pak. Nah, ini bergerak. Bapak perlihatkan, alam semesta ini digerakkan oleh energi yang terus diputar-putar, Pak. Begitu pula dengan tubuh manusia, hidup karena darah yang diputar-putar. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi pun sama. Itu dihidupkan oleh harta yang terus berputar. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa ini memiliki kesamaan. Bagaimana Allah itu menghidupkan alam semesta. Al-Fussilat tadi ya, tanda-tanda di segenap penjuru. Jadi kita diminta untuk mencari. Coba dilihat deh, cara menghidupkan itu bagaimana caranya. Ternyata caranya yang saya boleh simpulkan sedikit adalah alam semesta ini dihidupkan dengan cara bagaimana energi itu terus-terusan diputar oleh Allah. Begitu pula dengan tubuh manusia. Allah hidupkan dengan cara terus-terusan diputar itu darah. Oleh karena itu, para satria ekonomi syariah juga harus paham bahwa kehidupan ekonomi akan dihidupkan atau ekonomi itu dihidupkan oleh Allah dengan cara bagaimana harta itu terus-terusan diputar sehingga ekonomi itu menjadi hidup. Bapak Ibu sekalian, ini esensi daripada Al-Fussilat 53 agar kita semakin percaya kepada Al-Qur'an, kepada Allah. Slide berikut. Slide berikut, Pak. Dua slide lagi saja, Pak. Ini.
Tinggal 2 slide lagi mudah-mudahan. Ini terus saja Pak, ini terus saja. Ini kayaknya komputernya ini lelet. Iya Pak, ini agak ini biasa Pak, mungkin lagi lockdown Pak. Lockdown suka begini Pak. Ya. Kalau bukan komputernya mungkin internetnya ini kayaknya. Bisa Di jadi, sana Pak. sudah diklik, di layar belum berubah. Cukup Pak, sampai sini saja Pak. Ini aja Pak ya Pak ya. Ini Pak sesungguhnya bergerak Pak, bergerak ya. Nah ini kan bergerak Pak ya. Nah saya ingin cerita begini Pak. Bapak lihat dulu yang bulatan sebelah kanan Pak. Bulatan sebelah kanan itu adalah lokasinya di pasar Pak, market Pak, market. Di mana ada bulatan-bulatan kecil, yaitu rupiah kita, rupiah itu bergerak-gerak. Jadi kita tahu Pak, kalau di pasar itu peredaran uang itu cepat Pak, pindah-pindahnya, jadi cepat. Jadi hidup, ekonomi hidup kurang lebih begitu. Ya. Nah terus kemudian ketika ada keuntungan atau penghasilan, maka ada sebagian uang itu mengalir ke kiri, Pak. Saya sebut sebagai penghasilan, tulisannya penghasilan yang di tengah-tengah. Itu penghasilan, Pak. Keuntungan atau penghasilan. Itu masuk ke kantong yang namanya harta. Ini kantong harta. Nah, Bapak bisa lihat di kantong harta itu uangnya itu, harta kita tuh diam. Sebab semakin ditumpuk, dia semakin tidak bermanfaat. Dia tidak hidup. Oke, Pak ya. Nah, sekarang kalau tidak ada zakat mal, yang merah itu, tanda panah merah itu zakat mal, kita kendalikan. Kalau tidak ada pengendalian, maka harta ini akan terus menumpuk. Kalau harta terus menumpuk, maka kantong harta ini akan membesar, Pak. Betul ya, Pak ya? Kalau kata diamin orang-orang itu menumpuk harta, maka kantong harta ini akan membesar. Kalau kantong harta ini membesar, maka pasar itu akan mengecil, Pak. Itu, Pak. Kalau pasar mengecil, maka pertumbuhan ekonomi akan turun, Pak. Oleh sebab itu, Pak, kita membutuhkan zakat yang merah khususnya, yang sesungguhnya sedang memompa kantung itu, agar kantung itu bergerak. Harta itu bergerak menuju bawah, Pak, menuju ke bawah, itu aliran investasi. Dan saya tadi ceritakan bahwa di tengah-tengah aliran investasi yang di bawah itu kita akan temukan riba yang menghalangi. Jadi riba yang bawah itu Bapak perhatikan, yang tadinya 2 jalur jadi 1 jalur, ini karena dihalangi oleh riba. Bapak yang mungkin rumahnya di Bekasi dan sekitarnya, Bapak bisa merasakan kan Pak, kalau jalur 4 dihalangi 2, kira-kira macet atau enggak Pak? Kira-kira begitu Pak ya? Betul ya Pak ya? Nah, harusnya 2 jalur, tapi dia karena dihalangi riba jadi 1 jalur. Nah, di tengah-tengah investasi itu ada jebakan Batman, Pak. Tuh, hati-hati yang disebut dengan judi. Bapak bisa lihat, perjudian itu adalah bahwa jalur itu memotong sehingga yang harusnya aliran investasi itu masuk ke pasar dan bermanfaat produktif, maka di judi itu dia balik, tapi dia tidak bermanfaat. Oleh karena itu perjudian dengan riba itu seolah-olah posisinya di sana, yang satu menghalangi, yang satu membelokkan, Pak, kira-kira. Sementara aliran yang kedua di atas, itulah aliran infak, sedekah, wakaf, Pak. Ini yang akan menurunkan biaya ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ekonomi Islam itu dapat kita simpulkan di sini bahwa bagaimana ekonomi Islam itu adalah sebetulnya kita tuh sedang menjaga aliran ini, baik aliran investasi maupun aliran infak, sedekah, wakaf. Pak, dana sosial yang zakat 2,5% mana Pak? Ini Pak, yang sebelah di tengah-tengah Pak, itu ada zakat harta, ada zakat penghasilan P ya. Kita berikan semuanya kepada orang-orang miskin 8 asnaf, sehingga orang miskin itu bisa konsumsi Pak. Ke sebelah kanan itu ada konsumsi. Kalau kita konsumsi, uang itu kembali lagi ke kanan. Itulah kenapa ini adalah untuk menjaga konsumsi ini, untuk menjaga aliran konsumsi. Slide terakhir kalau saya tidak salah, slide berikut. Slide terakhir Pak. Nah, ini gambar sama Pak, hanya saya coba modifikasi bahwa di pasar itu ada sektor makanan, fashion, tambang, macam-macam Pak. Tapi ini gambarnya saya modifikasi, tapi intinya sama. Yang satu zakat untuk meningkatkan daya beli, yang bawah Pak,
terus ada investasi di tengah-tengah, terus yang atas ada sedekah untuk menurunkan biaya ekonomi. Jadi gambarnya lebih berbeda, tapi sebetulnya esensinya sama. Slide berikut Pak, dan harta terus berputar di sini. Slide berikut Pak, dan ini aliran bergerak terus. Slide penutup adalah, nah ini Pak. Jadi kita tahu bahwa alam semesta ini hidup Pak dengan energi yang diputar. Bahwa di dalam alam semesta itu ada alam ekonomi Pak. Dan kita yang mengabdikan kepada ekonomi syariah, sesungguhnya kita sedang bertugas untuk mempertahankan aliran harta ini. Aliran harta ini yang terus-menerus kita kelola agar terus-terusan mengalir. Sampai kapan Pak? Sampai kita dipanggil pulang nanti. Seperti itu. Nah inilah tugas kita. Dan saya ambil Al-Maidah 32 ternyata bukan 34. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Dan itu bisa dianalogikan kepada ekonomi. Barang siapa yang memelihara kehidupan ekonomi, maka seolah dia telah memelihara kehidupan ekonomi seluruh alam semesta. Saya kira itu Pak, mungkin presentasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah perbendaharaan ilmu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Subhanallah. Syukran Ustaz. Insyaallah bermanfaat. Ini bukan dokter lagi, Prof Bambang yang sangat mencerahkan. Ya Allah Ustaz. Antara zakat, anti riba dan judi, di mana zakat tadi mengalirkan investasi, anti riba mengoptimalkan investasi, dan anti judi berarti membuat investasi produktif. Dan dengan cara ketiga instrumen inilah ekonomi akan mengalir sebagaimana ilmunya Pak Bambang pagi hari ini mengalir di kita semuanya. Oke. Amin. Pak Azhar. Silakan Kurang kepada keras, Azhar. Ya. Kurang keras. Sebentar. Kayaknya ini memang nggak cukup 1-2 jam, 3 jam ini. Ini seharusnya 1 semester ini Pak Azhar. Iya, luar biasa itu pikirannya Prof Bambang nih. Silakan Ustaz Torik. Ada yang mau disampaikan? Ini ada Ustaz Torik dari OJK dan nggak pulang-pulang. Saya dulu Pak Azhar sebentar. Pak Azhar sebentar. Ya, Saya kayak Ibu Khori dulu, Silakan. Saya belakangan aja. Ini luar biasa ini. Ini ilmu yang Masya Allah. Dahsyat, bikin bener 1 buku keren ini. Tafsir ekonomi, ayat-ayat ekonomi, gitu kira-kira. Tapi begini Pak Bambang, saya tuh hanya pengen lihat ma'inna kolbi aja. Bukan saya takut nggak beriman, bukan. Tapi lihat ma'inna kolbi aja. Kan begini ya, tadi Pak Bambang, saya tuh sampai sekarang, sampai detik ini minimal lah, itu masih muter-muter dengan konsep yang Pak Bambang tawarkan. Bahwasanya zakat itu mendorong, bunga itu menarik. Nah ini saya ini sampai sekarang ini masih belum paham betul. Karena beginilah, misalnya, kebetulan saya pernah nulis disertasi, ini memang teorinya iya, tapi kira-kira prakteknya itu rasanya belum ada bukti atau secara matematika ekonominya belum pernah dihitung. Misalnya Ibnu Khaldun itu dengan tegas mengatakan, iya betul zakat, tetapi tidak pernah cukup zakat itu untuk mendorong itu. Untuk mendorong ekonomi nggak bakal cukup. Kira-kira gitu tuh Pak Bambang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua sepertinya gini, ini kan yang kaitannya kita diskusikan beberapa hari kemarin. Bahwasanya ya kita kalau di kita udah sepakat bunga bank itu riba. Tetapi kan sebagian masih berdebat itu. Ya ini saya ngomong lah, di NU aja bilang, ada mengatakan bunga bank itu halal. Oh, itu bukan riba gitu lah. Itu yang perlu diperjelas kembali. Demikian Pak Bambang, Pak Azhar. Oke, itu menarik Ustaz Bambang. Ternyata kalau itu tugas Ustaz Bukhari ke Kiai NU. Kiai Hasanuddin, Kiai Hasanuddin, gimana kabarnya? Aman? Silakan. Alhamdulillah. Aman, saya bisa menyimak awal. Pak Bambang, terima kasih ilmunya. Sami-sami Kang. Dijawab dulu apa langsung pertanyaan Pak Dr. Azhar? Bentar, dikomentari dulu Ustaz Tarik. Oh ya, baik. Oke.
Baik, terima kasih Pak Ustadz Bukhari. Jadi tentang yang zakat tadi, Pak, pertama adalah di slide yang salah satu slide, kalau tadi saya mengingatkan bahwa sekali lagi saya menawarkan, kalau saya sih mungkin saya sudah yakin ya, sebab ada Al-Fusilat 53 tadi yang saya sudah ceritakan bagaimana mekanismenya itu sama dengan tubuh manusia ini, mencengangkan saya setidaknya saya. Tapi dari sana saya ingin menceritakan bahwa ketika zakat itu adalah sebagai pengendali atau pendorong tumpukan harta, di mana tumpukan harta juga sebetulnya dilarang oleh Allah, maka yang akan bergerak yang terbesar itu adalah bukan dana sosial zakat yang 2,5%. Tapi saya mengharapkan dan meyakinkan bahwa apabila harta itu kita bebani zakat, tadi Silvio Gesell mengatakan begitu, Profesor tadi satu lagi yang dari Leeds University juga begitu, Nejatullah Siddiq pun mengatakan begitu, maka 100% dari harta kita itu minimal misalnya menurut saya 50% itu mengalir Pak menuju investasi, menuju dalam bahasa Quran jual beli. Sementara yang zakat dana sosial kan hanya 2,5%. Jadi kita bisa bayangkan yang 50% itu orang kapok untuk menumpuk harta di atas nisab, sehingga orang itu mengalirkan harta-hartanya itu menuju modal investasi. Ini yang penting kita pahami bahwa itu yang menjawab bagaimana bukan 2,5% yang akan menggerakkan perekonomian. Tapi yang 2,5% pun penting, sebab dia adalah penyangga daya beli seperti yang dilakukan Barack Obama tadi. Sehingga pasar akan tetap ada demand, ada permintaan seperti itu. Mungkin itu jawaban sementara Pak, Pak Ustadz Bukhari. Ada yang mungkin mohon maaf kalau ada yang terima kasih Ustadz Bambang. Selanjutnya silakan Ustadz Tarik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Azhar dan juga sharing dari ajengan Bambang nih kan. Ini selalu salah satu idolaku ini kan, Pak Bambang ini. Saya tidak bosan-bosan kalau diskusi dengan Pak Bambang ini. Pak Bambang, saya ingin yang implementasi yang praktikal Pak, mungkin nanti ini bisa jadi diskusi. Tadi menarik terkait dengan segitiga yang batas interest rate yang mematikan investasi dan menghidupkan investasi Pak. Dan salah satu kebijakan yang bisa diterapkan adalah zero interest rate atau negative interest rate yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, dan ini diterapkan di beberapa negara ya, tadi salah satu contohnya disebutkan Jepang. Nah ini menarik. Pertanyaannya adalah secara praktikal, apakah ini mungkin diterapkan di Indonesia dan apa prasyaratnya, Pak? Karena terus terang, memang interest rate yang diterapkan oleh taruhlah Bank Indonesia dengan BI 7 Days Repo itu menjadi acuan segala macam nih. Baik itu penerbitan surat berharga negara, baik itu penerbitan surat korporasi, kan seperti itu Pak Bambang ya. Nah, saya ingin kira-kira prasyarat apa yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia terkait dengan tadi itu batas yang mematikan investasi dan menghidupkan investasi. Itu aja mungkin. Makasih. Assalamualaikum. Karena saya di OJK nih, saya akan mencoba mencerna nih kan bagaimana nih implikasi kebijakan. Kira-kira gitu. Oke, makasih Ustadz Tarik. Silakan, Prof. Bambang. Makasih, Prof. Ini mohon maaf, ini ternyata bagian pertanyaan dari Pak Ustadz Bukhari yang belum saya jawab sih, mohon maaf, tadi saya lupa. Jadi pertanyaan Pak Ustadz Bukhari sama dengan dilanjutkan oleh pertanyaan Pak Ustadz Tarik itu kira-kira begini kata Pak Ustadz Bukhari. Ini gimana ini? Apakah sudah ada prakteknya? Nah ini harus saya sampaikan. Pak Ustadz Tarik, Pak Ustadz Bukhari, ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sekarang itu sudah ada yang disebut sebagai negative interest policy, Pak. Jadi suku bunganya negatif bukan positif. Kalau positif itu akan menambah tambahan yang dipastikan. Kalau negatif itu Pak, itu justru kalau orang simpan malah dikenain pajak.
dikenain zakat, negative interest policy. Dan ini setahu saya sudah dipraktekkan di Jepang. Kenapa dipraktekkan itu ceritanya panjang Pak. Intinya adalah Jepang ingin memompa investasi. Lihat Pak ya. Jadi Jepang itu Pak, ceritanya begini. Jepang itu semakin banyak orang tua di sana, orang yang berusia lanjut, sehingga mungkin konsumsinya menurun. Akibat konsumsi menurun, maka investasi menurun. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan investasi? Oleh orang Jepang dikasih pajak uang. Nah, kan itu kan sesuai dengan Islam. Betul ya Pak ya? Zakat uang. Yang tadi saya jelaskan seperti itu. Jadi, nah, zakat uang atau pajak uang itu disebut sebagai negative interest policy di sana. Dan itu nih Pak Ustadz Bukhari, dan itu efektif membuat perbankan itu untuk tidak mau menyimpan uangnya. Jadi kalau nggak salah tuh praktekannya masih dari bank ke bank sentral, kalau saya tidak salah begitu. Tapi saya ingin mengatakan fenomena ini adalah fenomena Islami, bahwa Allah itu ingin menceritakan itu loh yang dimaksud dengan zakat. Bagaimana orang itu dilarang untuk menumpuk sehingga orang itu dipaksa untuk keluar gitu. Nah, praktek juga terjadi di beberapa negara Eropa yang saya tahu di Perancis. Tapi itu saya juga dapat kabar dari teman-teman, saya coba dengerin gitu. Tapi itu semua adalah menceritakan tentang negative interest policy. Jadi orang itu kalau nyimpen uang ya itu malah justru dikenain pajak, dikenain negative interest policy. Kalau di Islam betul, tapi harus di atas nisab. Jadi kalau di bawah nisab, jadi kalau misalnya nisab kita 88 gram emas sekitar 50 juta dengan harga yang dulu Pak ya, 500.000, sekarang harganya udah 900.000, berarti 90 gram dikali 9.000 sekitar 80 juta ya. Mungkin sekarang ada 8. Nah, jadi kalau ada uang di atas 80 juta baru dikenakan Pak. Tapi kalau ada uang di bawah 80 juta nggak boleh dikenakan Pak seperti itu. Itu pun nanti terkait dengan tabungan Pak, sebab giro dan deposito itu tidak dikenakan Pak, itu hanya terkait dengan tabungan. Oleh karena itu tabungannya dulu kemana-mana Pak ya, tabungannya itu adalah akadnya itu akan pasti wadiah Pak, bukan mudharabah seperti itu. Nah kepada Pak Thorik, ini lebih teknis lagi Pak, bagaimana caranya, ini harus diawali, sekali lagi harus diawali dengan pemahaman. Pemahaman apa? Harus pelan-pelan Pak Thorik. Contoh bahwa Pak, riba itu dampak negatifnya ini loh Pak, gitu. Kita harus cerita ini, teman-teman yang mengikuti di sini juga harus bercerita sekarang. Sekarang tanggung jawab bukan ada di pundak saya sendiri, tapi di pundak Bapak Ibu sekalian kan, untuk menceritakan dampak riba itu bahaya loh Pak, gini-gini. Itu awalnya. Ya. Terus kemudian kita baru bercerita ini loh alternatif mekanisme dalam Islam. Nah, kita ceritakan bahwa yang zakat dan sistem pajak itu harusnya memiliki esensi yang sama, yaitu esensi pengendalian, bukan esensi mengumpulkan dana publik. Ya, target pajak adalah 1.000 triliun. Kata Islam bukan itu tujuan daripada pajak, sebab Islam mengajarkan target daripada zakat itu adalah mengubah akhlak agar akhlak menumpuk itu bisa kita kendalikan. Agar akhlak menumpuk itu bisa kendalikan. Berapapun dana publik yang terkumpul. Jadi kita cerita kepada sistem perpajakan, kita cerita kepada DJP, kita cerita kepada Departemen Keuangan, bagaimana sesungguhnya esensi zakat itu sedang diceritakan kepada mereka. Nanti kalau sudah sampai sini, ujungnya itu adalah ada ilmunya, yaitu ilmunya Pak Kiai Masdar F. Masudi. Ya, itu kita akan masuk ke ilmunya beliau mengenai persamaan zakat dan pajak. Saya kira itu mungkin Pak Thorik, jadi tidak bisa saya jelaskan secara ini, tapi memang kita harus jelaskan pelan-pelan, dan itu adalah tugas dakwah kita semua untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Bambang mohon izin. Ini kira-kira kalau dilanjutkan sekitar 15 menit masih siap Pak Bambang? Mangga Pak. Kebetulan belum ada agenda. Oke, siap ya. Oke, silakan Pak Warsono. Pak Warsono Hadi, silakan Pak. Silakan Pak Warsono. Oke, Pak Warsono nampaknya belum bisa aktif mic-nya. Silakan Ustadz Irfani. Saya Pak. Yo. Habis ini. Siapa? Oh, Pak Fauzi. Iya Pak Fauzi. Ininya ya, apa namanya, raise hand, tangannya diangkat biar kita lihat.
Oh iya, Oke. iya, geng. Silakan Ustadz Irfani. Walah, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal Pak Bambang. Saya Ahmad Irfani dari Bangka Belitung, Pak. Ya, salam kenal kembali Pak Irfani. Alhamdulillah, terima kasih pemaparan dari Antum begitu luar biasa dan mencerahkan. Saya kira untuk mempush dan mendorong investasi kita itu tidak hanya sekedar dari zakat, juga infak sodako, tetapi juga filantropi yang lain yang juga menurut saya sangat dahsyat kalau kita kembangkan. Salah satunya adalah wakaf. Karena wakaf ini pokoknya itu tidak berkurang, tetapi dia harus bertambah. Kalau zakat memang esensinya itu konsumtif, kalau untuk infak sedekah bisa konsumtif dan bisa produktif, tetapi itu semuanya esensinya habis. Tetapi kalau misalnya wakaf, ini yang menurut saya lebih dahsyat dibandingkan dengan zakat, infak dan sedekah. Jadi untuk mempush investasi itu bisa salah satunya kita masukkan juga unsur wakaf yang tidak boleh kita hilangkan. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Bambang tadi hanya infak, sedekah, zakat, unsur wakafnya itu tidak dimunculkan. Saya kira mungkin perlu saya usulkan, itu juga harus dipush sehingga bisa meningkatkan perekonomian kita lebih dahsyat lagi untuk mensejahterakan perekonomian umat. Itu pertama. Terus yang kedua ini mumpung kita tercerahkan oleh Pak Dr. Bambang, ini kami dari Pesantren Luhur Virtual Muhammadiyah insya Allah akan menggalangkan donasi, baik itu zakat, infak, sedekah, yang sebagaimana tadi Pak Dr. Bambang sampaikan, karena kondisi COVID sekarang ini luar biasa dampaknya bagi masyarakat kita juga baik itu yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Insya Allah nanti kami akan sharekan flipchart-nya. Kalau kawan-kawan terbentuk, insya Allah nanti kami akan sampaikan rekeningnya yang insya Allah nanti akan disalurkan oleh kawan-kawan PLVM, Pesantren Luhur Film Muamalat yang ada di Jakarta, yang dimotori oleh Al-Ustadz Al-Kabir, Ustadz Bukhari Muslim, insya Allah. Ini mungkin Ustadz masukan dari saya dan juga informasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Irfani. Mangga Ustadz Bambang. Ya, terima kasih Prof. Pak Irfani, terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya yang sangat luar biasa. Saya sependapat dengan Bapak bahwa wakaf pun merupakan salah satu yang harus kita eksplorasi, kita berdayakan. Yang tadi sebetulnya memang dalam waktu yang sempit ini saya memang tidak berbicara khusus wakaf, tapi asumsi saya adalah wakaf itu bagian daripada sedekah. Sehingga ketika saya berbicara sedekah, sebetulnya wakaf itu sudah masuk di sana. Memang berbicara tentang sedekah termasuk wakaf ini penting sekali untuk kita bisa pahami dan tidak di dalam kesempatan saat ini, mungkin kesempatan lain. Tapi ininya adalah nanti kita akan belajar lewat sedekah itu dengan belajar tentang surat Al-Mulk ayat 3. Bahwa di dalam alam semesta ini adalah Allah tuh menyeimbangkan, seimbang, semuanya adalah seimbang. Oleh karena itu bahwa ketika seseorang itu justru berlomba-lomba mencari keuntungan, maka orang-orang yang sedekah itu adalah justru berkebalikan. Dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Jadi kurvanya itu berbeda, Pak. Yang satu melengkung ke atas dan berdampak ke bawah. Kalau orang bersedekah itu melengkung dulu ke bawah untuk mendapatkan keuntungan untuk orang lain. Jadi betapa saya memahami betapa Allah sangat mencintai orang-orang yang bersedekah. Sebab ketika sebagian besar orang mencari untung, dia malah melepaskan kenikmatannya. Itu sama dengan
ketika sebagian besar orang tertidur, ada orang yang terbangun untuk sholat malam. Itu analogi yang sama, ya begitu. Tapi termasuk yang disampaikan oleh Bapak, yaitu wakaf, itu adalah bagian daripada sedekah yang mungkin nanti kita akan diskusikan lagi di kesempatan lain. Tapi intinya kami sepakat, Pak. Terima kasih, Pak Irfani. Oke, syukron. Ustaz Bambang, ini terakhir waktunya karena sempit waktunya. Silakan Pak Ustaz Abdul Latif, Ahmad Fauzi Latif, silakan. Ustaz, singkat padat. Selamat terus, Dr. Bambang. Matur suwun, Pak. Nah, ini keterangan jenengan luar biasa. Keterangannya begini, Pak Bambang. Keterangan jenengan itu sama dengan yang ada di, kalau tidak salah, di Ihya ya. Di Ihya itu Al-Ghazali juga menyebutkan tentang fungsi uang. Tapi itu bab syukur kepada nikmat Allah. Jadi bukan dalam rangka menjelaskan hukum uang, tapi dalam rangka menjelaskan cara bersyukur tentang uang. Seperti itu, seperti yang jenengan. Bahkan beliau mengatakan haram menimbun uang ya, seperti dia pakai dalil yang walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata itu ya. Terus juga bahkan melarang uang yang zaman dulu, zamannya Al-Ghazali itu masih berbentuk emas itu menjadikan uang menjadi perhiasan. Termasuk itu namanya tidak bersyukur. Nah, itu beliau juga memang menganjurkan agar uang ini harus diputar, diinvestasikan, tidak boleh ditimbun gitu. Termasuk dia juga menyambung dari diskusi kemarin itu masalah uang. Beliau sepertinya tidak menginginkan uang itu mempunyai nilai intrinsik gitu. Biarkan uang itu sebagai alat tukar saja, sehingga harus dipertukarkan, harus dikembangkan, sebagai rasa syukur itu. Banyak caranya. Artinya tadi memang kalau untuk menambah ini mungkin filosofisnya bukan cuma akhlak, tapi memang uang ini miliknya Allah, sehingga harus dikembangkan sesuai dengan ini miliknya Allah, kita sebagai khalifatullah maka harus dikembangkan sekembang-kembangnya bagaimana kita menjadi manusia yang paling terbaik gitu. Itu tambahan saja. Baik. Terima kasih. Salam, makasih Ustaz Latif. Monggo, Ustaz Bambang. Ya, Pak Ustadz Latif, terima kasih. Saya sangat sependapat dengan Bapak. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Tadi pendekatan yang ini memang tidak saya gunakan, tapi di tempat yang lain saya gunakan, yaitu yang Bapak maksud itu saya menggunakan pendekatan bahwa tidak ada yang aku ciptakan dengan sia-sia, Pak. Jadi betul kata Bapak itu bahwa pertama adalah segala sesuatu milik Allah dan tidak ada yang aku ciptakan dengan sia-sia. Artinya segala sesuatu punya manfaat. Nah, ketika manfaat itu justru kita tumpuk dan tidak menimbulkan manfaat kepada orang lain karena kita tumpuk. Itu yang tadi Pak Ustadz Latif katakan. Saya sependapat sekali. Saya sependapat bahwa harta-harta kita yang bermanfaat itu memang harus diputarkan agar memberikan kemanfaatan untuk semua masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Bambang. Ini waktunya tinggal 4 menit. Kami persilakan kepada Pak Kiai Hasanuddin sebagai Wakil Ketua DSN untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir terkait materi ini. Silakan Pak Kiai Hasan. Terima kasih atas kesempatannya. Tentu pertama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Akhin Al-Mukarram Dr. Bambang Himawan atas pencerahannya kepada kita semua, kepada peserta pesantren. Ini luar biasa, sungguh ilmunya luar biasa dan pesertanya juga luar biasa. Sampai banyak yang mau masuk nggak bisa. WA ke saya, kok mau masuk nggak bisa karena rupanya udah 100 itu. Jadi, insya Allah bermanfaat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan itu tadi seperti keinginan Pak Bambang, kita semua menjadi duta-duta untuk menyampaikan filosofi atau ilmu ini yang merupakan filosofi dari salah satu ajaran Islam tentang ekonomi, yaitu riba, jual beli, investasi, maisir, dan seterusnya. Ini itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat dan tentunya
setelah ini kita ketahui, tentu akan ada langkah-langkah berikutnya. Tentu langkah-langkah berikutnya bagaimana dari nilai-nilai yang sangat luar biasa ini, nilai-nilai ajaran Islam di bidang ekonomi yang dibedah dan disampaikan oleh Dr. Bambang, perlu ada tindak lanjut. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi harus ada tindak lanjut yang konkret yang nantinya diharapkan ekonomi syariah ini betul-betul bisa menjadi ekonomi yang hidup di bumi Indonesia ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan sebetulnya di minggu lalu ada keinginan di BPH mulai merancang bagaimana pemikiran-pemikiran ini dari tataran filosofis bisa menjadi tataran praktis tentunya itu. Ini tentu masih tugas kita masih berat Pak Bambang, dan marilah kita semua yang hadir di sini bahu-membahu, bantu-bantu bagaimana supaya nilai-nilai ekonomi syariah ini betul-betul bisa dilaksanakan di kita semua, sehingga negara kita menjadi negara yang penuh barokah, baldatun thayyibatun warbun ghafur. Demikian saja dari saya. Amin, amin. Ke Ustaz Azhar, monggo. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Kiai Hasanuddin sebagai Wakil Ketua DSN MUI ya, yang telah memberikan harapan-harapan pada kita semuanya adalah duta-duta ya, duta-duta melanjutkan apa yang dicita-citakan Pak Dr. Bambang Himawan. Nah, terakhir mangga Pak Bambang Himawan, kalau ada yang disampaikan sebagai kata penutup sebelum kita tutup acara ini, silakan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Dr. Azhar, kepada Pak Kang Kiai Hasan, Pak Ustadz semua, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Saya sangat terhormat untuk bisa sedikit bersharing dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Kiai Hasan, mudah-mudahan pertama bermanfaat. Kedua, semua kita setelah memahami adalah semua kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Saya rasa mungkin memang menyampaikan itulah yang terpenting, sebab itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Dijazakan Pak Bambang. Ya Pak, ya. Dijazakan sanatnya ini. Ilmunya dijazahkan. Ya, insyaallah. Ya, ya, sanatnya ya. mutasil lah itu. Banget. Terima kasih Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Bambang, para kiai, para asatidzah yang sudah mengikuti acara diskusi kita yang luar biasa menariknya. Tadi Pak Hasan betul, ini peserta ini sampai banyak yang tidak bisa masuk. Ternyata saya lihat barusan banyak yang WA. Mengapa saya tidak pernah masuk? tidak pernah masuk. Karena saya pernah kita tidak bisa masuk. Ya, karena kita Makanya Pak Azhar dilingkan dengan platform yang lain, YouTube, gitu. Insya Allah. Nah, berikutnya nanti kalau kajian-kajian yang hari Sabtu yang kita memang mengundang publik yang luas, akan kita share juga di YouTube, mungkin membantu bagi yang tidak bisa masuk ke kelas Zoom ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Pak Ajengan Bambang. Terima kasih. Sama-sama. Pak Ajengan Bambang. Sampai jumpa. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin live Pak Prof Azhar. Siap, Pak Korek. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya luar biasa. Barakallah. Assalamualaikum. Ya Ibu Khari. Masih ada ya Ibu Khari? Masih. Turut ya. Ustaz Evan, nanti saya lanjutin ke grup-grup saat ada 5 grup kan. Oh gitu Ustaz. Cuman kalau bisa ada yang bentuknya bukan pamflet aja, bukan flyer, tapi tulisan yang bisa di-link, di-copy gitu. Iya. Ya, Ustaz tulisan Ustaz Ilfani, jadi ada keterangannya di bawahnya. Titip. Siap, Sadul. Insyaallah Ustaz.
Oke, matur suwun semuanya ya. Yuk. Sami Ustaz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.